Audio Jungle. Audio Jungle. يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Risalah Ramadan, waktu menjelang buka puasa adalah waktu di mana doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lis-shaimi 'inda fitrihi da'watun la turad. Orang-orang yang berpuasa itu menjelang dia berbuka, kesempatannya untuk berdoa dan doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang disunnahkan untuk kita minta menjelang buka puasa adalah apa yang disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khaslataini turduna bihima rabbakum wa khaslataini la ghinaa bikum anhuma. Dua hal yang mendatangkan keridhaan Allah kita minta, dan dua hal yang kita butuhkan. Adapun dua hal yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala adalah bersyahadat, bersaksi bahwa tiada ada Tuhan kecuali Allah, dan beristighfar, memohon ampun atas segala dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dua hal yang kita butuhkan adalah meminta surga dan meminta agar dijauhkan dari siksa api neraka. Hadis ini kemudian oleh para ulama dibuat redaksinya menjadi doa yang sering kita baca. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Astagfirullah, aku memohon ampun kepada Allah. Nas'alukal jannah, kami meminta surga, wa na'udzubika minan nar, dan kami minta dijauhkan dari api neraka. Pemirsa Risalah Ramadan, asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah rukun dari iman. Ini adalah juga rukun dari Islam. Rukun iman yang pertama adalah perasaan bahwa kita senantiasa berada dalam pengawasan, dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita. Dan syahadat juga ini adalah rukun Islam, syarat dari semua ibadah. Dari sini bermula segalanya, dan kesana nanti semuanya akan berakhir. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kesaksian bahwa Allah lah yang memiliki kita, Allah lah yang mengatur kita, Allah lah yang menakdirkan kebaikan atau keburukan untuk kita semua. Allah Tuhan kita, Allah yang kita sembah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh sekalian alam. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan siapa yang mampu mengakhiri hidupnya dengan kalimat ini, kesaksian bahwa tiada Tuhan kecuali Allah adalah akhir dari kalimat yang bisa dia ucapkan dalam hidupnya, maka dia pasti masuk ke dalam surga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengakhiri hidupnya dengan la ilaha illallah dakhalal jannah, pasti masuk surga. Yang kedua, tastaghfirunahu, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah. Kita adalah makhluk yang berdosa. Begitu banyak kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang pendosa yang baik adalah pendosa yang tahu bahwa dia melakukan kesalahan dan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sendiri makhluk yang begitu mulia, yang mungkin tidak ada dosanya, diampuni dosanya yang lalu dan akan datang. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, beliau beristighfar setiap hari itu 70 sampai 100 kali. Dan istighfar itu sendiri, pemirsa Risalah Ramadan, bukan semata-mata penghambaan atau pengakuan kita terhadap dosa. Istighfar juga adalah cara agar kita mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis disebutkan, man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang terbiasa mengucap istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, Allah akan berikan kegembiraan pada setiap kesedihan hatinya. Kemudian Allah akan berikan jalan keluar terhadap setiap permasalahannya. Dan Allah akan beri dia rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dalam Al-Quran misalnya, surat Al-Insan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kepada Allah, sungguh Allah Maha Pengampun.
Yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan dari langit, keberkahan dari langit. Wa yumdidkum bi amwali wa banina. Allah akan beri kamu harta, Allah akan beri kamu keturunan. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhar. Allah beri kalian taman-taman di surga, ya, atau taman-taman di dunia dan sungai-sungai yang mengalir. Artinya Allah akan berikan keberkahan, keindahan, ampunan, rizki dan semua yang kita inginkan lewat istighfar yang kita ucapkan. Pemirsa risalah Ramadan. Nas'alukal jannah. Kita memohon surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Surga adalah kenikmatan yang tiada tara yang Allah sediakan untuk orang-orang beriman. Fil jannati ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Kebahagiaan yang tidak terkira. Di dalam surga itu ma la 'ainun ra'at, kebahagiaannya bahkan ada yang tidak pernah terlihat oleh mata. Wa la udhunun sami'at, tidak pernah didengarkan oleh telinga. Bahkan kebahagiaan yang la khatara 'ala qalbi bashar, kebahagiaan yang bahkan mungkin tidak pernah terlintas di dalam hati manusia. Kebahagiaan yang sempurna yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam banyak Al-Qur'an selalu diulang-ulang berita tentang surga ini agar orang-orang semakin bersemangat beribadah, semangat melaksanakan ibadah untuk mendapatkan surga dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubika minan nar, dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari siksa api neraka. Neraka adalah akhir dari setiap dosa yang kita lakukan. Neraka adalah pembalasan Allah Subhanahu wa taala pada semua dosa yang mungkin di dunia kita bisa lolos dari perhitungan dari pengadilan manusia, tapi kita tidak bisa lolos dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Neraka ada banyak disiapkan oleh Allah tergantung jenis dosa yang kita lakukan. Ada neraka hutamah, ada neraka hawiyah, ada neraka sakar, ada banyak neraka yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tingkat neraka setiap orang berbeda sesuai dengan tingkat dosa yang dia lakukan. Siksa neraka adalah siksa yang berat. Wa ma adraka mal hutamah. Dalam Al-Qur'an salah satu contohnya, tahukah kamu apa itu hutamah? Narullahil muqadah, api Allah yang menyala-nyala. Allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar sampai ke hati manusia. Innaha 'alaihim mu'sadah, api itu menutupi mereka. Kemanapun mereka bergerak, api itu selalu membakar mereka. Fi amadim mumaddadah, dan tubuh mereka terikat dalam tiang-tiang yang panjang. Coba kita bayangkan pemirsa, kalau kita dibakar, terbakar, dan kita bisa berlari, itu jauh lebih ringan daripada ketika kita terbakar dan kita terikat pada tiang-tiang dan api itu menutupi kita. Kita tidak bisa bergerak pada api yang begitu panas, api Allah Subhanahu wa taala. Sungguh siksa yang luar biasa. Pemirsa risalah Ramadan, inilah doa yang diajarkan oleh Rasulullah untuk kita baca. Kita minta kepada Allah setiap kali menjelang berbuka puasa. Asyhadu an la ilaha illallah, kesaksian bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Astaghfirullah, aku memohon ampun kepada Allah. Nas'alukal jannah, aku memohon surga. Wa na'udzubika minan nar, dan aku berlindung kepada Allah dari api neraka. Pemirsa risalah Ramadan, demikianlah. Mudah-mudahan kita senantiasa diampuni dosa oleh Allah, diberi surga, dan dijauhkan dari api neraka. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Audio Jungle. Ya marhaban, Dipersembahkan oleh ya marhaban, dan didukung oleh Zainas Syuhur.